Identitas responden Dinas Pertanian. Nama Suraji, umur 59 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan yaitu sebagai teknisi. Mengenai kebijakan pertanian yang didapat dari wawancara dengan Pak Suraji, kebijakan tersebut dilakukan dengan program pemerintah dengan nama Pajale, yaitu padi, jagung kedelai, dan balai, yaitu bawang, lada, dan cabai. Kebijakan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Kebijakan pertanian biasa dilaksanakan di daerah-daerah sentral produksi seperti bawang merah yang dilaksanakan di NRK dan padi dilakukan di tiap-tiap daerah secara merata. Kebijakan pertanian berlaku kepada masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pelaksana kebijakan pertanian ditunjang dengan peralatan alat-alat pertanian. Petani mengharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut agar produksi meningkat, pendapatan petani atau masyarakat juga meningkat, dan agar masyarakat lebih tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya terhadap salah satu petani yang ada di Desa Tuku, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, dengan identitas responden yaitu nama Andi Gusti, umur 58 tahun, pendidikan SMP, pengalaman usaha tani kurang lebih 10 tahun, pekerjaan sebagai petani. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan kuesioner dan jawabannya. Yang pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Jadi, kebijakan pemerintah terhadap pertanian dari hasil wawancara saya terhadap Pak Andi di Desa Tuku, yaitu belum merata karena sistemnya lebih dekat dengan pemerintah. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Jadi, kebijakan pertanian ini dilaksanakan sejak tahun 2015. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Jadi kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan di sekitar kebun para petani di Desa Tuku. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Jadi kebijakan pertanian ini berlaku kepada seluruh petani di Desa Tuku. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Kadang-kadang mendapat bantuan. Dan yang keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Jadi yang diharapkan petani dengan adanya kebijakan pertanian tersebut adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di desa tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil wawancara saya terhadap petani. Nama responden yaitu Haji Syarifuddin, umur 42 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani kurang lebih 10 tahun, dan pekerjaannya yaitu petani. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Yaitu memperbaiki jalanan agar petani di Desa Kayuloe Timur lebih mudah dijangkau oleh para pedagang dalam hal pemasaran. 2. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Yaitu sejak tahun 2015. Di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Dilaksanakan di sekitar kebun para petani di Desa Kayuloe Timur. Keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Yaitu kepada seluruh petani di Desa Kayuloe Timur. Kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Yaitu dengan cara pemerintah mengaspal jalanan agar petani lebih nyaman menyangkut hasil kebunnya. Dan yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Harapan petani dengan adanya kebijakan pertanian tersebut yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan
para petani di Desa Kayuloe Timur, dan kedepannya hasil pertanian dapat dipasarkan dengan mudah dan lancar. Itulah hasil wawancara saya terhadap petani di Desa Kayuloe Timur. Baiklah, saya akan membacakan hasil wawancara saya terhadap kebijakan pertanian kepada salah satu petani yang ada di Desa Bontorea di Kabupaten Jeneponto, yaitu nama responden Haji Usman, umur 41 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani kurang lebih 10 tahun, pekerjaan petani. Beberapa kebijakan pertanian agar petani sejahtera yang pernah dilakukan pemerintah secara terpadu atau terintegrasi antara lain kebijakan jadwal tanam, zonasi tanaman, dan bantuan atau subsidi biaya garap, saprodi atau alsintan, bantuan insentif, dan kebijakan jaminan harga dan lain-lain. Karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50% dari kebutuhan. Pemberian benih harus bottom up dan menaikkan HPP menjadi 4.800. Cara mengatasi permasalahan kesejahteraan petani yang diakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian. Yang pertama, memberikan pelayanan pelatihan terhadap petani untuk menggunakan lahan sempit sehingga dapat menghasilkan yang lebih baik. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan akan pertanian tumpan sari dan tumpan tindih. Yang ketiga yaitu membantu pertanian menggunakan pemberian bibit unggul dan pendukung pertanian lainnya. Sekian dan terima kasih.